Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4 berbagai pekerjaan subtema 3 pekerjaan orang tuaku di pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memasuk materi, alangkah baiknya kita saling mengenal. Perkenalkan, nama Ibu Neva Kurniafaini, panggil saja Ibu Neva. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Semoga kalian akan memahami materi hari ini. Nah, pada tematik kali ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Indikator dari pembelajaran hari ini adalah 1. Menafsirkan tentang upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari melalui teks bacaan dengan tanggung jawab. 2. Membuat peta pikiran cara mengolah sampah melalui teks bacaan dengan tanggung jawab. 3. Menyimpulkan dongeng tupai dan ikan gabus melalui teks bacaan dongeng dengan percaya diri. Dan 4. Menyimpulkan dongeng secara lisan dengan mengirim pesan suara atau voice note ke WA pribadi melalui penugasan dengan percaya diri. Nah, hari ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, dengan membaca teks yang dikirim di WA Group, siswa dapat menafsirkan tentang upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tanggung jawab. Kedua, dengan membaca teks cara mengolah sampah yang dikirim di WA Group, siswa dapat membuat peta pikiran cara mengolah sampah dengan tanggung jawab. Ketiga, dengan membaca teks dongeng tupai dan ikan gabus, siswa dapat menyimpulkan dongeng dengan percaya diri. Dan yang keempat, yaitu dengan penugasan, siswa dapat menyimpulkan dongeng secara lisan dengan mengirim pesan suara atau voice note ke WA pribadi dengan percaya diri. Untuk materi pertama, itu ayo kita membaca. Pekerjaan ibuku adalah pengrajin cendramata. Barang yang diciptakan sangatlah unik karena dibuat dari barang-barang bekas. Cendramata yang dihasilkan oleh ibuku adalah tempat tisu dan gantungan kunci. Memanfaatkan barang-barang bekas menjadi sesuatu yang bernilai merupakan pekerjaan yang mulia. Di samping dapat mendatangkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran yang berdampak buruk bagi kehidupan. Nah, sudah dengarkan apa teksnya? Mari jawab. Tugas 1 yang terdapat di LKPD. Ada 4 cara mengolah sampah. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan Ada 4 cara mengolah sampah. Yang pertama, kita bisa mengurangi pemakaiannya. Istilah ini dikenal dengan nama reduce atau mengurangi. Sebisa mungkin kita kurangi penggunaan kemasan barang. Semakin banyak kita menggunakan kemasan barang, maka semakin banyak sampah yang dihasilkan. Lalu, cara yang kedua yaitu kita bisa memakai kembali. Istilah ini dikenal dengan reuse atau memakai kembali. Nah, sebisa mungkin pilihlah barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang disposable atau sekali pakai. Hal itu dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah. Lalu cara yang ketiga yaitu mendaur ulang. Istilah ini dikenal dengan recycle atau mendaur ulang. Sebisa mungkin barang-barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Lalu, cara yang keempat yaitu mengganti ulang. Istilah ini biasanya kita kenal dengan replace atau mengganti. Teliti barang yang kita pakai sehari-hari. Gantilah barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Telitilah agar kita hanya memakai barang-barang yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, ganti kantong kita dengan keranjang bila berbelanja. Atau ketika kalian berbelanja di minimarket, usahakan tidak usah memakai plastik. Nah, sudah kita bacakan teks di atas. Nah, mari kita buat peta pikiran di buku tulis. Hai anak-anak, Ibu ada informasi nih. Tahukah kamu seorang pendongeng?
Nah, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Dongeng tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus, sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya, namun Gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah Gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, Tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tidak terpikir olehnya. Ia bisa mendapatkannya. Namun Tupai bertekad mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemuinya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai, ikan gabus sudah sehat seperti sedia kala. Nah, berdasarkan dongeng tupai dan ikan gabus tadi, yuk kita kerjakan tugas 2 yang terdapat di LKPD. Nah, anak-anak semua pasti sudah menjawab tugas 2. Sekarang kalian kirim pesan suara atau voice note kalian ke WA pribadi Ibu. Dadah, semangat ya belajarnya. Ibu tunggu jawabannya di WA pribadi. Selamat mengerjakan, semoga sukses!